Selama ini gimana cara kalian ngatur uang? Pakai formula 50-30-20 atau 40-30-20-10? Coba cerita di komen ya. Karena di mitos fakta kali ini, aku mau bahas kenapa formula-formula budgeting itu salah total. Bahkan aku cukup yakin, orang-orang yang ngajarin metode ini mungkin juga nggak beneran pakai dalam fase hidupnya saat ini. Karena bayangin aja gini, kalau ada bapak punya istri yang nggak bekerja dan 4 anak yang masih sekolah, dapat UMR Jawa Tengah 2 juta per bulan. Menurut formula 50-30-20 yang dipopulerkan oleh Elizabeth Warren, seorang senator di US, berarti 50% atau 1 juta itu untuk kebutuhan, needs. 30% atau 600.000 itu untuk keinginan, wants. Dan sisanya 400.000 itu untuk ditabung atau bayar cicilan. Nah sekarang pertanyaannya, cukup nggak 1 juta untuk biaya hidup 6 orang per bulan? Kira-kira make sense nggak? Kalau alokasiin 600.000 untuk beli baju, jalan-jalan, atau happy-happy tiap bulan, di tengah kondisi punya cicilan utang 1 juta per bulan. Sekarang, bayangin sebaliknya gini. Ada profesional muda, lulusan universitas ternama, kerja di law firm terkenal. Nggak punya tanggungan, income-nya 100 juta per bulan. Ada banget yang begini, single pula. Apakah dia harus spend 50 juta untuk biaya hidup, dan cuma 20 juta yang ditabung? Dari dua skenario ini, basically kita jadi tahu, formula ini tuh nggak berlaku untuk orang yang penghasilannya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Tapi ya, di contoh pertama, si bapak kan income-nya UMR nih, alias nggak terlalu rendah. Tapi masalahnya, beliau tuh punya keluarga yang cukup besar. Jadi metode ini pun bisa aja nggak relevan untuk orang yang income-nya UMR atau di level rata-rata. So, siapa yang cocok pakai formula ini? Ya orang dengan penghasilan dan pengeluaran rata-rata. Rata-rata gaji buruh, karyawan, dan pegawai di Indonesia di 2023 itu sekitar 3,2 juta per bulan. Sedangkan mereka yang tinggal di 10 kota besar ini, pengeluaran per kapita alias per orangnya aja udah di range 3 sampai 4,5 juta per bulan. Dari hitungan sederhana ini aja, expense-nya udah lebih gede dari income dan cash flow-nya udah negatif. Tapi kalau memang konsepnya keliru, kenapa banyak diajarkan di mana-mana? Karena simple. Mudah dijelaskan, dipahami, dan diingat. Apalagi orang Indonesia kan lebih suka jawabannya yang singkat dan to the point ya. Kalau jelasin panjang lebar, tiap orang tuh pasti beda-beda karena kondisinya juga beragam. Biasanya tuh agak sulit diterima ya. Dan kita tuh bakal tetap nyari short answer kayak formula 50-30-20 itu. So, yang benar itu seperti apa? In reality, no one answer fits all. Nggak ada satu jawaban untuk semua keadaan. Memang baiknya itu mulai bangun habit dari sisihkan minimal 10% dari income kita untuk diinvestasiin. Entah gajinya 1 juta atau 100 juta, nggak apa-apa mulai dari 10%. Tapi kalau bisa lebih 20, 30, 50, atau 80%, it's even better. Hasilnya ini bukan buat orang lain kok. Makin banyak yang bisa kita investasiin, makin besar juga yang kita bayar untuk diri kita sendiri di masa depan. Tapi di tahap awal itu tuh bukan tentang berapa besar investing powermu, tapi tentang investing consistency. Seberapa mampu kita jadiin ini habit dan lifestyle baru untuk waktu yang sangat panjang. Lebih baik ya kita invest 10% dari income tapi disiplin dan bisa naik terus porsinya tiap tahun daripada kita invest 90% sekarang tapi cuma bertahan 1 tahun aja. Nah itu formula awalnya. Tapi over time kita harus tahu invest lebih dikit atau lebih banyak itu konsekuensinya apa. Makin banyak yang kita sisihin untuk masa depan, artinya makin cepat juga nih kita bisa sampai ke goal dan financial freedom.